rasa bersalah. Sekarang kalian berdua mesti berangkat ke rumah sakit. Kalian harus dapat wawancara sama Satya. Kalau kalian berhasil wawancara Satya, liputan kita bisa jadi berita yang meledak. Siap. Oke, kalian cepat bergegas. Jangan ganggu mereka. 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 Kamu menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Jangan ganggu mereka. Jangan ganggu mereka. Jangan ganggu siapa? Jangan ganggu mereka. Aku yang memulainya. Selayaknya aku yang mengakhirinya. Kamu sudah tahu bagaimana mengakhirinya. Lalu bagaimana kamu memulainya? Gue kasih nama proyek percobaan kita ini, Alpha Project. Dengan alat rakitan kita sendiri, kita akan coba menangkap keberadaan makhluk dimensi lain yang ada di sekitar kita, terutama arwah atau roh manusia. Ini, anggota kita yang paling cantik ini, baru aja gue ajak gabung buat bantuin kita. Nah, kamera khusus seperti ini spesial kita desain dengan menggunakan sensor cahaya yang digabungkan dengan thermographic photosensor dan magnetic field sensor. Jadi kamera-kamera ini merekam gambar menggunakan internal memory. Lalu dengan koneksi Wi-Fi HDMI terhubung ke field data recording modul dan monitor. Setelah kamera ini merekam gambar masih harus di-scan lagi. Ya dengan software program khusus rancangan manusia ini nih. Janu, software yang gue bikin adalah untuk meriskan cahaya yang ketangkep dengan mengaplikasikan layer by layer menjadi sebuah wujud atau penampakan yang lebih jelas. Nah, beberapa kamera ini, termasuk yang lagi dipegang Aji, juga gue udah ubah sensornya. Jadi bisa nangkep penampakan-penampakan juga. Kamera-kamera itu buat dokumentasiin semua kegiatan kita pada percobaan ini. Biar lebih ilmiah. Alasan, bilang aja lo narsis. Seperti kuping seekor anjing atau binatang lain yang bisa dengar apa yang nggak bisa kita dengar. Nah, field recorder ini kalau dihubungkan dengan alat ini bisa juga merekam apa yang sebelumnya nggak bisa kita dengar. Cara kerjanya tuh seperti EVP atau Electronic Voice Phenomenon. Ada pertanyaan? Percobaan kita ini kan di rumah sakit. Kok bisa sih kita dapat izin? Memang. Tujuan utama percobaan kita ini kan untuk merekam arwah atau roh orang yang lagi sakratul maut. Tapi tentu, izin yang kita ajukan ke rumah sakit bukan itu. Soal perizinan, Dini tuh ahlinya. Makanya gue ajak dia. Nih. Mahasiswa Fakultas Keperawatan. Yep. Oke, kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Kita kan harus ke villa dulu, setting base camp, baru kita ke rumah sakit. Ayo. Oke.
punya ke pihak rumah sakit tuh mau bikin skripsi tentang apa sih? Tentang respon tindakan perawatan terhadap pasien ruang ICU dengan menggunakan sistem video monitoring. Oke nggak tuh? Oke. Cocok banget kan tuh sama percobaan kita? Masang-masangin kamera di ruang ICU. Padahal kan yang mau kita monitor keberadaan arwah atau makhluk dimensi lain di ruangan itu, ya nggak? Iya. Tapi Sat, kenapa sih lo harus beli rumah sakit itu? Ya nggak apa-apa. Deket aja dari villa gue. Lagian di rumah sakit itu katanya sering ada penampakan. Suster ngesot. Bukan, dokter ngesot. Sampai guys. Hei, angkat nih. Iya, iya. Situ, Nuk, situ, Nuk. Keluarga lo nggak niat punya villa ya, Sat? Terakhir gue liburan kesini tuh 4 tahun yang lalu. Hati-hati. Kurang, Ji. Ke belakang dikit. Sepi banget rumah sakitnya. Ya, namanya juga rumah sakit udah mau tutup. Pantes. Tinggal nunggu bangkrutnya doang nih. Guys, ayo. Nah, ini nih ruang monitoring kita. Ayo. Oke guys, sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Oke. Ya Tuhan, semoga kita semua diberi keselamatan dalam melakukan percobaan ini. Amin. Amin. Amin.
Oke banget nih. Keren nggak tuh? Ya. Lo kenapa lagi, No? Enggak apa-apa. Udah masih dibahas. Guys, sekarang kita tunggu di sini aja ya, dan kita lihat apa yang bakalan terjadi. Ji, lu setel ulang Gi kamera scanner yang di ruang ICU. Habis itu lu langsung balik aja ke villa. Besok gantian, lu yang begadang. Oke. Kita hapusan aja buat beberapa malam ke depan. Oke. Udah sana buruan, benerin kameranya. Males banget ini orang. Gas aja tuh. Gua lempar juga nih. Ngocol emang tuh anak. Din, mau kemana lu? Sambil aja cinta ulang kameranya, gue mau nanya-nanya sama susah itu tuh. Oh, sip. Sat. Gua keluar sebentar ya. Oke. Cek. Lo kalau mau main petak umpet, tempatnya salah deh. Lo di mana, Cek? Cek. Lu jangan bercanda kayak gitu dong. Belaga jadi orang mati. Lo kenapa jadi dalam banget gitu sih? Jangan-jangan udah deket tuh. Hei, jangan takabur lo. Dengan kita coba nangkep gambar arwah. Mungkin kita lagi main-main sama malaikat maut. Iya, sorry deh. Gue juga bukannya mau takabur. Gue langsung balik aja ya. Tapi ngomong-ngomong, jam segini gue balik naik HP. Lo kan bikers, naik ojek aja kali, jam segini masih ada kok. Yaudah, oke deh. Oh iya, kalau ada apa-apa, telepon gue ya. 24 jam deh full service. Gue layanin kalian. Sip. Bye. Bye. Hai. Kuntilanak kejepit. Buset dah, apaan tuh? Suster, pasien itu kenapa? Tabrak mobil. Terus keadaannya gimana? Dia baru saja menjalani operasi di kepalanya, pendarahan otak.
pasien yang kritis. Din, bangun dong. Apaan sih? Ngorok lu tuh, makin sinyal. Enak aja. Emangnya gue ngorok apa? Cewek apaan tuh ya? Gak tahu ya. Mungkin cuma glitch. Terus kita garap dulu di villa besok. Udah, pulang sekarang ya. Tar dulu. Siapa tahu aja cahaya itu bukan apa-apa. Tarasan subuh deh, baru kita pulang. Gue kebelet kencing nih dari tadi. Din, temenin gue ketemu yuk. Enak aja. Emang gue bodyguard lo apa? Gue kebelet banget nih dari tadi. Sep, kalau nggak mau jadi nemenin gue yuk. Kalau dalam film horor, tinggalin cewek sendirian itu tindakan yang bodoh. Kalau di film horor ngebiarin teman sendirian pergi ke toilet itu juga tindakan bodoh kali. Ini kan bukan film horor. Udah, lu ke toilet sana sendiri. Serem gila. Emangnya di mall. Lu kencing ribet banget sih. Daripada lu kencing di celana, mendingan lu buruan deh ke toilet. Tuh, jangan lupa bawa kamera. Biar kalau ada penampakan, kerekam sama lu. Gue gak mau nemenin, malah doain penampakan lagi. Guys, ada apa nih? Tadi ada sinyal cahaya kuat banget ketangkep. Terus ada EVP sepertinya ketangkep juga. Iya, cahayanya kayak asap putih gitu keluar dari pasien yang baru aja meninggal tadi. Pasien? Enggak. Iya, pasien yang tadi kritis akhirnya meninggal. Semoga aja apa yang kita lakukan nggak membuat arwah orang yang baru meninggal itu marah. Ya udah, kita balik aja.
pintunya ditutup? Ya, dikunci nih. Ya, dikunci. Aduh, kita di mana nih? Kok? Hah? Kita ada di kamar mayat. Kok kita bisa sampai sini? Ya nggak tahu, gue kan ngikutin lu. Kalian mau kemana? Kami lagi cari jalan keluar. Tadi pintu lobi udah dikunci. Jadi kami lagi coba cari jalan keluar lain. Pintu lobi memang sudah ditutup kalau jam 11 ke atas. Nanti dibuka lagi jam 6 pagi. Terus kita bisa keluar lewat mana, Pak? Kalau pintu ini cuma khusus untuk mengeluarkan jenazah. Kalau kalian mau keluar, lewat pintu UGD sebelah barat sana. Itu 24 jam, ya? Oh, oke. Makasih, Pak. Ya, maaf ya, Pak. No, lo mau balik nggak? Oke, cabut. Lu bangun, lu. Bangun. Bangun dulu. Mana hasil rekaman semalam? Tuh, harddisk gue taruh di situ tuh di belakang modul. Cari aja sendiri sana. Di mana? Harddisk taruh sini, bukan langsung pasang. Pagi guys. Sat. Ya, masih tidur. Lagi ngapain, Ji? Ini gue lagi coba analisa bayangan yang ketangkap semalam. Oh, iya tuh. Tapi nggak jelas gitu kayaknya. Gue coba reverse layer scanning dulu aja kali ya? Boleh, boleh. Ntar malam kita hunting lagi ya. Oke. Tapi malam ini gue nggak ikutan ya. Ntar gue deh yang lanjutin scan di sini. Ya udah lo tidur aja. Bikin kopi, Nu. Gue satu ya. Stop di situ. Cahaya apa ini ya? Ntar reverse lagi. Belum jelas tapi ini cahaya atau asap ini? Kalian tahu cahaya apa yang kalian tangkap? Tidak. Ya. Nu. Bangun, Nu. Kita mau cabut nih ke rumah sakit lagi. Gue nyerah dulu deh. Lu bangun tuh. Emang belum beres, ha? Lu yang lanjutin ya, Nu. Ntar kalau ada yang seru, lu kabarin kita deh. Sip. Oke? Ntar kalau gue bisa merubah objek ini jadi satu wujud,
atau apa gitu, ntar langsung gue kabarin deh. Tapi hati-hati lo, jangan sampai tuh bayangan keluar terus kayak lu lagi. Lo jangan nakutin gue dong. Lagian lo realistis aja lah, mana bisa untuk keluar dari layar monitor. Oke Denu, kita duluan ya. Siap, Komandan. Sakit. Jano nih. Halo, No. No. Halo, No. 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 Aneh. Janu tadi telepon. Tapi tiba-tiba keputus. Ada apa ya? Coba lo telepon balik, Ci. Gue dia kenapa-napa. Ada apa Janu ya? Nggak diangkat. Gimana nih? Perasaan gue gak enak, Sat. Balik aja yuk. Bisa putar balik aja depan sana. Ya, oke. Lu jangan bercanda kayak gitu dong. Malah gue jadi orang mati. Udah jadi dalam gitu sih. Jangan udah deket.
Setelah kematian Janu, lantas apa yang ingin kalian lakukan selanjutnya? Teman kita Janu meninggal. Mungkin ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan. Apa kita harus berhenti? Ji, menurut keterangan dari rumah sakit, Janu meninggal karena serangan jantung. Bukan hantu. Oke. Tapi kan harusnya ada penyebabnya. Kenapa Janu bisa kena serangan jantung? Entah karena kaget atau apa. Kalau emang karena kaget, mungkin jadi melihat sesuatu di layar monitor itu. Gue gak mau ngeliat apa yang jadi lihat di monitor itu. Din, harddisk itu kebakar, Din. Kita nggak bisa lihat apa-apa kok. Gue bisa benerin. Tapi butuh waktu. Oke. Gini. Kita tunggu hasil laporan resmi dari rumah sakit. Oke. Dan sekarang kita berdoa. Semoga arwah Janu diterima di sisinya. Dan kita semua diberi keselamatan. Aja. Atas permintaan keluarga, jenazah pasien Januar akan diotopsi oleh pihak kepolisian. Baiklah, suster. Terima kasih. Pagi guys. Apa kata rumah sakit, Sat? Rumah sakit confirm kalau Janu meninggal karena serangan jantung. Dan tadi subuh jenazahnya langsung dibawa sama keluarganya ke Manado. Jadi menurut gue, sekarang kita aman buat melanjutin proyek kita ini. Tapi sebelum lanjut, kita harus lihat dulu apa yang Janu lihat di komputer itu. Gini. Gambar apapun yang kita lihat di komputer ini, gak bakalan bisa membunuh kita. Kalau kitanya siap mental. So, menurut gue, apapun yang kita lihat nanti, kita mesti lanjutin proyek ini. Karena kalau enggak, kita gak akan pernah tahu percobaan ini berhasil atau enggak. Pokoknya gue harus lihat dulu apa yang Janu lihat di komputer ini. Oke, fine. Kalau bisa kita lihat, ya kita lihat. Kayaknya agak parah nih. Butuh waktu agak lama buat benerin. Sih, kalau gitu kita mesti hunting lagi. Kayaknya nggak usah di rumah sakit lagi deh, Sat. Soalnya Janu meninggal di sana. Ya udah, kita pindah lokasi. Gimana kalau kita ke danau?
Katanya di situ juga cukup angker. Nggak jauh kok lokasinya dari villa ini. Lo yakin mau hunting di danau itu, Sat? Kenapa enggak? Oke, terserah. It's your call. Oke, semangat lagi ya guys. Buat Janu, kita tuntasin proyek kita ini. Insya Allah. Buat Janu, kita tuntaskan proyek kita. Siapa sebenarnya yang ingin melanjutkan proyek ini? Kamu atau mereka? Aku hanya cari alasan pembenar. Sebenarnya aku yang ingin percobaan itu dilanjutkan. Paling tidak, itulah yang aku rasakan saat itu. Rasa apa? Penasaran? Rasa penasaran. Kamu tahu, arwah juga bisa penasaran. Aku sering dengar tentang hal itu. Arwah penasaran. Itulah sebabnya. Lihat saya. Lihat saya. Kamu tahu siapa saya? Selamat siang, Pak Engki. Selamat siang, Pak Rudi. Ini ada hard disk yang kemungkinan rusak. Tapi tolong data-data yang ada di dalamnya ini di recovery. Kira-kira bisa nggak ya? Kenapa ini ya, Pak ya? Mungkin overhead. Barbuk, Pak? Iya. Saya akan gunakan prosedur digital forensik seperti biasanya, Pak. Tidak apa-apa, sesuai prosedur. Kira-kira kapan bisa diambil? 5 hari, Pak. Nanti Bapak bisa ambil data recovery. 5 hari? Ya. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat siang. Lihat saya. Lihat saya baik-baik. Kamu tahu siapa saya? Saya tahu. Anda Rudi. Saya itu Rudi Munarwan. Ngerti kamu? Selamat siang, Pak. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya mau ambil hard disk yang diproses digital forensik di sini. Ah, nih. Boleh saya lihat, Pak? Oke, tunggu sebentar, Pak. Ya. Ini hard disknya, Pak. Oh ya. Terima kasih. Loh, Pak Hengki kemana? Pak Hengki baru meninggal 2 hari yang lalu, Pak. Kenapa dia? Serangan jantung. Serangan jantung? Ya. Kan dia masih muda. Itulah, Pak. Kami tidak menyangka beliau mengidap penyakit jantung. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kematian Janu apa tidak cukup untuk membuat kalian berhenti? Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Lantas apa yang kalian lakukan selanjutnya?
Ji, lu pasang kamera scannernya di sana ya. Gue sama Dini siapin peralatan monitor di sini. Ji, pasangnya yang jauh ya, biar hening di sananya. Kenapa lu, Din? Kayak ada yang nyamperin kita. Perasaan lu aja kali. Kok aja lama banget ya? Belum selesai juga aja masang kameranya. Tahu tuh. Gue cek bentar ya. Lo sendiri yang bilang, ninggalin cewek sendirian di film horor itu tindakan yang bodoh. Oh iya, gue lupa. Sorry. Kalau gitu ini nih. Gue nyalain aja kameranya ya. Biar kalau ada setan nyamperin lo, gambarnya bisa kerekam. Terus kita bisa bikin film horor. Serah lo deh. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Kami sedang mencoba merekam gambar dan suara hantu di sini, Kek. Gimana, Ji? Udah beres belum? Belum. Sedikit lagi. Lu masih ingat kejadian 4 tahun lalu? Masih inget lah. Cewek gue, Ji. Ada meninggal dalam kecelakaan itu. Hantu yang kalian cari di sini tidak begitu ramah. Tidak ramah? Maksudnya gimana, Kek? Danau ini sudah banyak menelan korban. Oh ya? Gimana ceritanya? Begini. Kira-kira 4 tahun yang lalu, sekelompok anak-anak bermain di danau ini. Lalu terjadi kecelakaan. Salah satu dari anak itu tenggelam dan mati. Lu nggak bisa berhenti gitu aja. Kita udah terlanjur di sini. Saat lihat danau itu, Saat. Terus kenapa masih menelan banyak korban yang meninggal di sini, Kek? Dari tengah danau sering terdengar suara jeritan minta tolong. Siapapun yang mendengar suara itu, dia akan berusaha menolong. Tetapi justru dia akan mati tenggelam. Karena jeritan itu sebetulnya adalah jeritan hantu yang masih penasaran. Kalau begitu... Din, lagi ngomong sama siapa? Gue lagi ngobrol sama kakek ini saat tentang keberadaan hantu yang ada di sini. Loh, kakeknya kemana? Udah deh, yang pasti kan bukan hantu. Masa hantu ngobrol sama lo? Iya, tapi masa datangnya nggak ketahuan, pulangnya nggak ketahuan? Ya kalau nggak percaya lihat aja nih dari kamera, hantu atau bukan. Nah, tuh kan? Jelas gitu kakeknya. Bukan hantu. Iya. Sat, si Aji mana? Kok nggak nongol-nongol? Nah itu dia. Ceweknya tadi nelpon. Katanya sih ibunya sakit keras. Terus minta ditemenin ke rumah sakit. Ya udah, jadinya dia harus pergi dulu.
Sialan banget sih tuh orang. Loh, orang sakit keras kok sialan sih, Din? Enggak, maksud gue ya kita jadi tinggalin berdua begini. Ya mau gimana lagi? Kok gue mulai gak enak hati ya Sat soal Aji? Kok dia gak ngabarin kita juga sih? Gak usah khawatir. Toh kalau Aji ada apa-apa, dia pasti telepon kita dong. Sat, lo tadi dengar ada orang minta tolong gak? Enggak. Emangnya kenapa? Nggak ada penampakan. Coba lihat PVP-nya. Jarumnya bergerak terus, Sat. Sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa. Sat. Hey. Udah coba kontak Aji lagi? Kok Aji belum ngabarin kita juga ya? Sibuk kali. Udahlah, cuekin aja. Oke. Terus gimana hasil kemarin, Sat? Nih, gue lagi coba scanning gambarnya. Ada apa ini ya? Nggak tahu. Mungkin ada seseorang yang mau ngasih pesan sama kita kali, Sat. Lo ingat nggak cerita kakek yang semalam gue ceritain? Mungkin aja anak kecil itu nyoba kasih petunjuk di mana jasadnya bisa ditemuin. Oh iya, mungkin juga. Terus? Terus, no clue. Ya udah deh, lu pikirin dulu ya. Gue lapar nih. Mau sarapan nggak? Gue mau dong, lo mau keluar ya? Ya, mau nitip apa? Apa aja deh. Oke, gue pergi dulu ya. Sip. Be right back.
Jangan lagi. Jangan apa ya? Aji. Maafin gue. Jangan ganggu mereka. Maafin gue. Jangan ganggu mereka. Kamu tahu apa yang terjadi pada temanmu Dini? Dini ada di sini. Arda, kamu sudah terima copy file dari saya? Oh, oke. Kamu akan dapat berita besar dari file itu. Iya. Oke, kita nanti koordinasi lagi ya. Oh ya, oke. Dek, ya bos. Kita udah dapat copy file ini. Oke. Sekarang kita bisa lihat apa yang sebenarnya terjadi di sini. Coba, bos. Bisa kita cek yang darah Ulman?
Ini tempat di mana sahabat-sahabat SMA kita meninggal. Ana meninggal di rumah sakit. Bukan di sini. Lagian kecelakaan itu musibah. Lu mesti lupain itu. Lupain. Ya. Lu jangan munafik, Sat. Emma, sekarang kamu mesti ke ruang editor. Aku tunggu, ada suatu penting buat kamu. Iya, sekarang. Gue juga tahu. Lu lakuin semua percobaan ini karena lu gak pernah bisa lupain Ana. Hei! Gue ngerancang percobaan ini udah lama. Percobaan ini bukan buat Emma, Ana. sekarang kamu mesti lihat yang ini. Ji, udah beres belum? Belum. Dikit lagi. Sat. Lu masih ingat kejadian 4 tahun lalu? Ya, masih ingat lah. Cewek gue, Ji. Ana meninggal dalam kecelakaan itu. Kira-kira 4 tahun yang lalu, sekelompok anak-anak bermain di danau ini. Dari tengah danau sering terdengar suara jeritan minta tolong. Siapapun yang mendengar suara itu, dia akan berusaha menolong. Tetapi justru terjadi kecelakaan. Salah satu dari anak itu tenggelam dan mati. Karena jeritan itu sebetulnya adalah jeritan hantu yang masih penasaran. Itu semua gara-gara gue, Sat. Sampai sekarang gue gak pernah bisa maafin diri gue sendiri. Itu sebabnya gue ragu buat ngelanjutin semua percobaan di danau ini, Sat. Lo yakin mau hunting di danau itu, Sat? Kenapa enggak? Ini tempat di mana sahabat SMA kita meninggal. Karena gue. Ana meninggal di rumah sakit. Bukan di sini. Lagian kecelakaan itu musibah. Lu mesti lupain itu. Lupain? Ya. Lu jangan munafik, Sat. Kenapa sih lo harus beli rumah sakit itu? Ya nggak apa-apa. Deket aja dari villa gue. Gue lihat rekaman lu ketika lu rekam tempat di mana Ana akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan gue juga tahu lu lakuin semua percobaan ini karena lu nggak pernah bisa lupain Ana. Hei, gue ngerancang percobaan ini udah lama. Percobaan ini bukan buat Ana, buat gue. Iya, buat lu, bukan buat gue, bukan buat Janu. Dan yang pasti nggak mungkin kalau ini semua buat Dini. Gue berhenti di sini, Sat. Gue nggak bisa lanjutin percobaan ini. Lu nggak bisa berhenti gitu aja. Kita udah terlanjur di sini. Sat, lihat danau itu, Sat. Sahabat kita mati di danau itu karena kesalahan gue. Di mana nurani lo? Kabarin gue kalau nurani lo udah balik. J, gue nggak pernah kehilangan nurani gue. Tapi gue kehilangan sahabat. 2 sahabat. Dan sekarang 3 sahabat. Coba lihat berita online ini. Sekarang kalian berdua mesti berangkat ke rumah sakit. Kalian harus dapat wawancara sama Satya. Kalau kalian berhasil wawancara Satya, liputan kita bisa jadi berita yang meledak. Siap. Oke, kalian cepat bergegas.
Pemirsa, kini kami sedang berada di sebuah rumah sakit untuk mewawancarai seorang pasien yang bernama Satya, yang diduga memiliki getaran kunci dalam kasus kematian beruntun ini. Sekarang saatnya waktuku. Kamu tahu alasan kedatanganku ke sini. Aku sudah siap. Apa kata-kata terakhirmu? Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Selamat malam, Suster. Selamat malam, Mbak. Kami memiliki izin untuk menginterview pasien Satya. Sebenarnya pasien Satya kategori pasien yang depresi berat. Jadi mungkin percuma aja, Mbak. Dia nggak pernah mau bicara dengan siapapun. Kami juga sudah mengenal soal itu, Suster. Tapi kami tetap ingin cobanya dulu. Oke, saya tunjukkan kamarnya dulu. Biar Mbak melihat keadaan Satya. Mari. Makasih, Suster. Kamu tahu, arwah juga bisa penasaran. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di depan kamar seorang pasien bernama Satya. Sekarang kita akan lihat apakah kita bisa melakukan interview dengannya ataupun tidak. Mari. Ya Tuhan, kenapa Suster? Cepat sembuh ya, Dini. Kamu harus bersyukur, Din. Kamulah satu-satunya yang selamat. Apa yang telah kau lakukan kadang tak sama.
tak paham yang sedang kau cari. Jangan pernah kau hakimi yang tak kau mengerti. Kau bukan Tuhan yang pahamkan kebenaran. Jangan pernah kau teruskan yang kau cari. Tak ada ruang damai